Sehati sehat setiap hari, berbagi informasi, menginspirasi, bersama Dinkesda Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat Purworejo dimanapun berada. Kami hari ini akan hadir selama 30 menit ke depan dalam podcast Sehati Sehat setiap hari bersama Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Hari ini kembali saya memperkenalkan diri, saya Melinda, dan kita sudah kedatangan bintang tamu, narasumber, dan tamu yang luar biasa, yaitu Ibu Noviani SKM. Selamat datang Mbak Novi. Selamat pagi Kak Mel. Iya, terima kasih atas kehadirannya di podcast Sehati. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Kak Mel. Sehat jiwa, sehat raga, sehat cuan. Masya Allah, luar biasa ya Kak Novi hari ini, sehat semuanya, alhamdulillah. Kak Novi, mohon maaf kami panggil saja dengan Kak Novi ya. Boleh ya. Kak Novi boleh memperkenalkan diri, monggo nanti disebutkan tugas, kemudian tanggung jawab, kemudian jabatan Kak Novi di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Kami persilakan Kak Novi. Terima kasih Kak Mel. Iya, Selamat pagi bunda-bunda semua. Perkenalkan, nama saya Noviani. Saya bertanggung jawab sebagai pemegang program pelayanan kesehatan anak, bayi dan balita, serta penanggung jawab program cek kesehatan gratis di bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Terima kasih Kak Novi atas perkenalannya. Mudah-mudahan tugas yang luar biasa ini diamanahkan kepada Kak Novi menjadi tugas yang lancar dan penuh dengan semangat dan totalitas. Amin. Ya Kak Novi ya. Sehat selalu ya Kak Novi. Amin. Baik Sobat Sehat Purworejo dimanapun berada, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita Kak Novi, yaitu tentang screening bayi baru lahir untuk generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045. Betul begitu Kak Novi? Betul, Kak. Ya, untuk screening bayi baru lahir itu Kak Novi, itu maksudnya bagaimana Kak? Seperti apa Kak Novi? Monggo dijelaskan. Oke, terima kasih Kak Mel. Saya akan mencoba menjelaskan tentang screening pada bayi baru lahir. Yang dimaksud screening pada bayi baru lahir itu adalah pemeriksaan kesehatan awal yang dilakukan pada bayi yang berumur beberapa hari, idealnya itu usia 2 hari, untuk mendeteksi penyakit bawaan atau kelainan genetik secara dini. Baik, berarti untuk screening bayi baru lahir adalah pemeriksaan dini seawal mungkin, yaitu 2 hari setelah bayi dilahirkan. Ya. Nah, mengapa Kak? Mengapa harus dilakukan screening pada bayi baru lahir itu? Kenapa? Pentingkah itu Kak? Ya Kak Mel, tentu sangat penting ya Kak Mel, kan tadi untuk mendeteksi penyakit bawaan atau kelainan genetik. Jadi Baik, Kak. kalau dilakukan screening sejak awal itu tentu saja bisa diketahui lebih dini. Nah, kalau diketahui lebih dini maka penanganannya juga bisa segera diberikan Secepat Nah, mungkin, Iya, secepat ya, Kak mungkin. Nah, Novi. dengan diberikan penanganan secara lebih dini itu tentu saja akan mencegah terjadinya kesakitan atau bahkan kematian pada bayi baru lahir. Baik Kak, berarti bisa dibilang screening pada bayi baru lahir ini sangat penting sekali ya Kak, sangat urgent ya. Iya. Karena untuk mencegah kesakitan dan kematian pada bayi baru lahir di usia 2 hari Idealnya, pertama. Kak. Idealnya Iya. ya. Iya, Baik. Kak. Nah, untuk programnya sendiri Kak, seperti apa saja sih, pemeriksaan tentang apa saja gitu Kak pada screening bayi baru lahir ini? Oke, Monggo, Kak. screening bayi baru lahir ini apa saja sih yang diberikan Ya, gitu ya? betul. pada bayi? Apa saja yang diperiksa gitu, Kak? Oke Kak, screening bayi baru lahir ini diberikan pada bayi ya, ada 5 ya Kak ya. Sekarang ada 5. Kalau sebelumnya itu 1, 2, dan sejak tahun 2025 sekarang sudah ada 5 jenis baik. screening pada bayi baru lahir. Saya coba sebutkan satu persatu ya Kak Mel. Baik, Kak. Ya. Yang pertama adalah screening penyakit jantung bawaan kritis atau disebut juga screening PJB. Kemudian yang kedua adalah screening hipotiroid kongenital atau sering kita dengar dengan SHK. Kemudian screening defisiensi glukose 6 phosphate dehydrogenase atau G6PD.
Kemudian yang keempat adalah screening hiperplasia adrenal kongenital atau disebut juga SHK, dan yang terakhir adalah screening bayi kuning. Oke, berarti pemeriksaannya ada 5, Iya. Sobat Sehat Purworejo. Ada 5 pemeriksaan untuk bayi, pemeriksaan awal untuk bayi baru lahir. Yaitu tadi sudah dijelaskan oleh Kak Novi ya tentang penyakit jantung bawaan, kemudian tentang hipotiroid, tentang G6PD, kemudian yang keempat yaitu hiperplasia, dan yang kelima bayi kuning. Baik Kak, itu semuanya berarti sangat penting sekali ya Kak ya. Betul, Kakak. Kemudian untuk kelima-limanya pemeriksaan tersebut, mungkin Sobat Sehat di rumah itu masih apa sih? Kok saya kok masih asing semua begitu Kak Novi? Monggo Kak Novi boleh dijelaskan kelima-limanya. Oke, Sobat Sehat, saya akan coba jelaskan sedikit tentang kelima jenis screening pada bayi baru lahir tersebut ya. Baik. Yang pertama tadi screening penyakit jantung bawaan kritis ya. Ya. Jadi ini untuk mendeteksi penyakit jantung bawaan sejak lahir Ya. yang akibat terjadi pembentukan jantung yang tidak sempurna pada fase awal perkembangan janin, dan ini tentu saja memerlukan intervensi pada bayi tersebut karena Baik. tingkat kematiannya itu sangat tinggi. Sangat tinggi Iya. ya. Baik. Nah, kemudian yang kedua adalah screening hipotiroid kongenital, yaitu untuk mendeteksi kekurangan hormon tiroid sejak lahir ya. Ya. Terjadinya kekurangan hormon tiroid kongenital ini bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan dan retardasi mental. Iya. Ya Kak ya. Oke. Kemudian yang ketiga screening G6PD, ini untuk mendeteksi kekurangan enzim pelindung sel darah merah. Jadi iya, kalau sampai terjadi hemolisis pada bayi itu bisa menyebabkan stresor yang menyebabkan hiperbilirubin atau anemia pada bayinya. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang keempat screening hiperplasia adrenal kongenital, yaitu kekurangan hormon adrenal pada bayi sejak lahir, dan ini bisa menyebabkan gagal tumbuh, kemudian ambigu genitalia. Seperti itu Kak. Bisa ambigu genitalia itu artinya ini cowok apa cewek gitu Iya ya? betul Kakak. Iya. Iya. Nah yang terakhir adalah screening bayi kuning, yaitu untuk mendeteksi kelainan saluran empedu. Itu saja. Baik Kak, berarti dari kelima pemeriksaan ini sangat penting sekali ternyata ya Kak ya. betul, Sobat Kak. Sehat dimanapun berada, berarti kelima-limanya itu terkait dengan penyakit jantung, kemudian penyakit hipertiroid, hiperplasia itu yang berkaitan dengan darah, kemudian juga berkaitan dengan tadi ya, mohon maaf ini laki-laki atau perempuan Iya, gitu. iya. Karena kelainan kongenital ini memang yang sangat ditakutkan itu dari lahir Iya, gitu. betul, Jadi Kak. sudah harus kita waspadai dari lahir. Jangan sampai kedepannya itu justru membuat kesakitan atau sampai dengan kematian gitu. Karena iya. banyak sekali ternyata ini penyakitnya yang untuk bayi baru lahir ini ya, betul. yang bisa kita segera tangani. Iya betul, segera tangani. Jadi kemudian dari kelima-limanya ini Kak Novi, kan kita sudah tahu ini ketika mereka bunda-bunda ini di rumah kemudian bayi baru lahirnya sudah tahu nih berarti harus diperiksa. Nah, periksanya di mana itu Kak Novi? Iya. Ya, monggo dijelaskan. Baik, bunda-bunda, saya akan mencoba jelaskan. Pemeriksaan ini kan diberikan idealnya pada bayi usia 2 hari ya Kak Mel. Iya, Berarti baik, Kak. begitu lahir, gitu. Nah, gitu ya. Iya, harus segera diberikan pemeriksaan seperti itu. gitu ya, Idealnya Kak, usia ya. 2 hari. Tapi saat ini rata-rata bunda-bunda tuh melahirkan sudah di fasilitas kesehatan. Oke, sudah Nah, dan fasilitas kesehatan itu juga sudah melaksanakan MOU atau kerjasama dengan dinas kesehatan daerah. Salah satunya adalah memberikan pelayanan screening pada bayi baru lahir. Nah, kebetulan rata-rata bunda-bunda ini kan sehat-sehat ya melahirkan Iya. ya. Jadi nggak nunggu 2 hari, baru sehari setelah melahirkan pengennya pulang Banyak ke ya rumah. yang minta pulang gitu ya. Iya, minta Iya. pulang saat. Jadi bisa diberikan setelah bayi tersebut usia 1 hari atau di atas 24 jam. Baik. Gitu.
Dan ya. ini dilaksanakannya di fasilitas kesehatan yang memberikan layanan persalinan dan sudah melaksanakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Baik Kak, terima kasih ya Kak penjelasannya. Jadi Sobat Sehat di Purworejo, jadi semua bunda-bunda yang melahirkan di fasilitas kesehatan, entah itu puskesmas, mungkinkah klinik, atau mungkin di rumah sakit, dan kemudian fasilitas kesehatan tersebut sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, artinya pasti kemungkinan besar ya langsung diperiksa oleh pihak Vaskesnya untuk pemeriksaan awal bayi baru lahir ini ya Kak ya. Betul, Kak. Nah kemudian kalau kita udah tahu nih berarti diperiksanya di Fasiankes, di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah seperti apa Kak gambaran secara umum di Kabupaten Purworejo? Apakah sudah pada diperiksa semua atau masih banyak yang belum diperiksa gitu Kak? Iya betul. Monggo Kak. Karena ini diperiksanya di fasilitas kesehatan yang memberikan layanan persalinan ya Kak ya. Kebetulan di Kabupaten Purworejo ini hampir seluruhnya, hampir 100% itu persalinan dilaksanakan di fasilitas kesehatan seperti itu Kak. Jadi bayi-bayi yang lahir di fasilitas kesehatan itu sudah dilakukan pengambilan sampel ya Kak Mel untuk dilakukan pemeriksaan screening bayi baru lahir. Dan sebenarnya fasilitas kesehatan itu kan melaksanakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Daerah. Jadi Dinas Kesehatan Daerah itu juga melaksanakan kerjasama dengan laboratorium RSUP Sarjito yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium sampel-sampel tersebut Kakak. Jadi fasilitas kesehatan itu hanya membantu mengambil sampel darah, kemudian nanti dikirim ke RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta Kakak. Oh seperti itu ya Kak. Jadi untuk pemeriksaannya itu di Kabupaten Purworejo karena persalinan sudah dilaksanakan di Fasiankes atau fasilitas pelayanan kesehatan, jadi sudah hampir 100% screening. Semua sudah dilaksanakan screening yang nantinya setelah diambil sampel darahnya akan dikirim ke Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Wah, luar biasa ya, ternyata sudah maju sekali ya kesehatan di Purworejo. Nah Kak, tadi kan sudah dijelaskan itu Kak, tadi pemeriksaannya ada banyak sekali ya, 5 macam. Nah itu kemudian di mata Sobat Sehat Purworejo itu wah banyak sekali gitu pemeriksaannya. Kemudian berapa nih administrasinya alias tarifnya begitu, mahal nggak ya gitu. Jadi pasti akan banyak pertanyaan seperti itu Kak. Monggo dijelaskan Kak untuk biayanya bagaimana Kak? Iya betul. Tentu ya bunda-bunda bertanya, kok banyak banget nih gitu yang harus diperiksa gitu. Ada sampai dengan 5 item seperti itu. Betul. Tentu mempertanyakan dong biayanya, ini masuk di biaya persalinan atau ada biaya yang lain seperti itu. Betul Kak. Apalagi ternyata sampelnya dikirim ke RSUI Jogja. Screening bayi baru lahir ini bunda-bunda merupakan program pemerintah seperti itu untuk meningkatkan derajat kesehatan. Tentu saja ini ditanggung oleh pemerintah dan program ini sejalan dengan program hasil cepat terbaik Presiden dan Wakil Presiden kita, yaitu salah satunya adalah cek kesehatan gratis. Sudah tahu belum cek kesehatan gratis Kak Mel? Nah ini pasti banyak nih pertanyaan dari Sobat Sehat di Purworejo. Mungkin ada yang sudah tahu tentang cek kesehatan gratis, ada juga yang belum tahu Kak. Monggo Kak dijelaskan sekalian Kak tentang cek kesehatan gratis. Terima kasih Kak Mel ya. Cek kesehatan gratis adalah pemeriksaan kesehatan yang diberikan secara gratis kepada seluruh kelompok umur ya, siklus hidup mulai dari bayi baru lahir, balita, usia remaja, dewasa sampai dengan usia lanjut Kakak. Dan itu semuanya gratis. Gratis ya. Nah, salah satunya ini adalah screening bayi baru lahir. Jadi jangan khawatir bunda-bunda, screening bayi baru lahir ini ditanggung oleh pemerintah dan tidak berbayar. Begitu ya Kak. Oke, berarti sudah terjawab ini Sobat Sehat semuanya. Kalau ternyata pemeriksaan awal atau screening pada bayi baru lahir itu berarti masih termasuk cek kesehatan gratis sesuai dengan program Presiden dan Wakil Presiden. Jadi gratis, tidak ada tarif atau tidak ada biaya. Kemudian Kak, pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan nih untuk
bunda-bunda di rumah dengan putra-putrinya yang ternyata seandainya diperiksa kemudian hasilnya positif. Waduh, harus gimana itu, Kak Novi? Ya, oke. Silakan Kak Novi dijelaskan. Terima kasih Kak Mel. Iya. Ya memang ya harapan kita semua sampel yang dikirim ke RSUP Dr. Sarjito hasilnya Iya. yang keluar adalah negatif. Negatif, Ya, ya. harapannya seperti itu. Tapi seandainya ada hasil yang keluar positif, Positif. artinya itu belum tentu positif bunda-bunda. Itu masih merupakan suspek atau dugaan Oh, seperti ya. itu. Nah, itu tindak lanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan ulang atau tes konfirmasi untuk memastikan apakah memang bayi tersebut memiliki penyakit bawaan atau kelainan genetik seperti itu. Jadi akan dilakukan tes konfirmasi. Oke. Nah, ini yang masih menjadi kendala Kak Mel untuk Iya. tes konfirmasi. Jadi dari semua hasil yang kita kirim dan Iya. ternyata ada hasil yang positif yang harus dilakukan tes konfirmasi. Dari semua hasil tes konfirmasi itu tidak bisa 100% kita lakukan pemeriksaan ulang Kak Mel. Kita ada beberapa kendala di situ. Oh, baik Kak. Berarti kalau sudah tahu hasilnya bunda-bunda di fasilitas pelayanan kesehatan ternyata hasilnya positif, jangan dulu risau Iya. karena mudah-mudahan hasilnya menjadi negatif ketika tes konfirmasi lanjutan Iya, dilakukan betul. lagi di fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Iya, Dan betul. seandainya memang hasilnya positif nanti akan segera ada penanganan lebih lanjut. Betul, Dan untuk tes selanjutnya ini, tes konfirmasi kelanjutan ini masih ada beberapa kendala gitu ya Kak Iya, Novi betul, ya. Kakak. Karena banyak yang pasien yang udah pada minta pulang karena merasa sehat. Seperti Iya. itu kebanyakan ya Kak Novi ya. Ya mudah-mudahan ke depan ada solusi ya untuk Betul. problem permasalahan ini. Iya, jadi pesan buat bunda-bunda yang memang ternyata dari Paskes disampaikan bahwa hasilnya positif gitu dan harus dilakukan pemeriksaan ulang, itu jangan khawatir gitu. Iya. Percaya saja dengan tenaga kesehatan, bayinya dilakukan pengambilan sampel ulang untuk diperiksa dan ini pemeriksaannya juga tetap di Rumah Sakit Sarjito dan Iya. semua biayanya juga tetap ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah Atau- ya. Iya, betul. Ya, jadi tidak ada biaya alias gratis ya Kak Novi Gratis ya. Jadi, lagi, jadi kita iya. ikuti saja pemeriksaan-pemeriksaan yang memang diperlukan agar untuk mencegah tadi kesakitan dan kematian dan alhamdulillah selama ini juga sudah banyak yang tertangani gitu Iya, ya betul Kak Novi Kakak. ya. Jadi untuk yang hasilnya positif pada saat awal kemudian dilakukan tes konfirmasi ternyata hasilnya juga positif gitu ya Kak ya. Iya. Jangan khawatir, kita langsung melakukan tata laksana. Iya. Kita berikan rujukan kepada Baik. dokter spesialis anak, nanti dokter spesialis anak akan memberikan penanganan lebih lanjut. Oke, baik. Terima kasih sekali untuk penjelasannya yang luar biasa. Iya. Kemudian Kak, untuk pertanyaan selanjutnya ini. Nah, layanan apa sih Kak yang sudah diberikan oleh pemerintah agar bayi baru lahir semuanya sehat menuju generasi hebat Indonesia 2045 seperti tagline yang dari awal sudah kita gaungkan itu oleh pemerintah ya Kak ya? Iya, betul, Kak. Apa saja itu Kak? untuk Layanan yang pelayanannya? sudah diberikan pemerintah untuk bayi-bayi yang ada di Purworejo ya, Iya, maupun Indonesia itu untuk sehat menuju Indonesia Emas 2045 itu sudah sangat care banget pemerintah ini Kak untuk menyiapkan itu dari Baik, Kak. awal ya Kak ya, dari persiapan kehamilan, kemudian pada saat hamil itu juga nanti diberikan layanan pemeriksaan kehamilan, kemudian nanti pada saat persalinan juga diberikan layanan persalinan, bayinya lahir dilakukan pemeriksaan awal atau screening awal, kemudian nanti juga diberikan imunisasi untuk mencegah penyakit-penyakit yang Iya. bisa dicegah dengan imunisasi. Baik. Kemudian bayi-bayi tersebut juga diberikan layanan pemantauan tumbuh kembang, Kakak. Baik Kak, luar biasa sekali ternyata pemerintah ya sudah memperhatikan sekali kepada masyarakat terutama di Kabupaten Purworejo dan khususnya kemudian pada umumnya di seluruh masyarakat Indonesia gitu. Jadi ada berapa banyak tadi ya pemeriksaan yang sudah diberikan kepada bayi, kemudian balita dan bahkan dari ibu ini hamil. Iya, betul, Jadi pemeriksaan kehamilan, kemudian pertolongan persalinan, kemudian pemeriksaan awal bayi baru lahir, imunisasi dan tumbuh kembang bayi dan balita. Ternyata luar biasa sekali ya yang sudah Care banget diberikan ya ternyata pemerintah ya ya. pemerintah kita ini ya buat betul masyarakat. Kak. Iya.
Oke, Kak Novi. Nah, ini kita tadi sudah banyak dijelasin nih sama Kak Novi. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih Kak Novi. Kira-kira apa sih tips-tips sederhana agar bunda-bunda di rumah ini memiliki bayi yang sehat? Gitu Kak Novi. Silakan Kak Novi. Baik, sebelumnya ya, tadi saya mencoba menegaskan kembali Kak Mel, kenapa sih capaian tes konfirmasi kita ini tidak mencapai 100% ya Kak ya. Jadi pertama itu karena gini Kak Mel, kan bayi-bayinya sudah pulang gitu ya. Nah, kalau tes yang pertama itu kan dilakukan di fasilitas kesehatan ya Kak Mel ya. Dan pengambilan darahnya itu juga cuma sedikit sih, cuma setetes gitu. Iya. Tapi setetes itu sangat Berarti. Iya, sangat berarti. Nah, untuk tes konfirmasi ini biasanya karena bayinya sudah pulang, tentu saja dilakukannya tidak di fasilitas kesehatan ya tempat pertama bersalin ya, tapi bisa di puskesmas atau di rumah. Tapi kita sarankan tetap ke puskesmas seperti itu karena di sana alat-alatnya lebih tersedia seperti itu. Nah, pada saat pengambilan sampel pada bayi baru lahir tentu saja ada rasa tidak tega ya dari orang tua gitu ya. Aduh sakit gitu kan, diambil darahnya gitu ya. Kasihan gitu. Itu buat yang orang tua yang bersedia, misalnya dia diambil sampel untuk anaknya. Terus kemudian kadang-kadang pada saat kita menghubungi ternyata bayi tersebut udah ikut orang tua Kak Mel, udah nggak tinggal di Purworejo lagi, keluar seperti itu. Nah, ini kita kesulitan kadangan untuk menghubunginya gitu ya, seperti itu. Dan ada juga sih beberapa yang ternyata setelah hasilnya keluar bayi tersebut ternyata pada saat mau diambil kadarulnya sudah meninggal bayinya. Jadi belum diberikan tindak lanjut, bayinya sudah meninggal. Seperti ini. Ya. Kemudian tadi tips-tipsnya Kak Tips-tipsnya ya. Agar untuk edukasi ke bunda-bunda di rumah ya, untuk menyiapkan anak-anak kita menuju Indonesia sehat. Indonesia Emas 2045. Ya. Nah, kemudian tadi ya Kak, kita menyambung lagi untuk tips bayi sehatnya Kak, agar bunda-bunda di rumah ini teredukasi. Ya, itu apa saja Kak Nov? Oke, tips untuk bunda-bunda semua ya, untuk untuk menyiapkan generasi kita bayi-bayi yang sehat menuju Indonesia sehat, Indonesia Emas tahun 2045. Ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kepada bunda-bunda. Yang pertama, dapatkan layanan ANC bagi ibu hamil. Ya, jadi dari hamil itu sudah dipersiapkan seperti itu. Kemudian pada saat persalinan ya, dapatkan layanan persalinan di fasilitas kesehatan. Kemudian lakukan screening pemeriksaan pada bayi baru lahir. Nah, selanjutnya dapatkan layanan imunisasi untuk bayi dan balita, dan yang terakhir adalah dapatkan layanan pemantauan tumbuh kembang bagi anak. Baik Kak, jadi untuk tips-tipsnya kepada bunda-bunda ya di Kabupaten Purworejo, khususnya untuk bayi baru lahir yang sehat, yaitu dengan pertolongan persalinan, pemeriksaan kehamilan, kemudian pemeriksaan awal bayi baru lahir, kemudian imunisasi pada bayi dan balita, dan pemeriksaan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita. Terima kasih sekali Kak atas penjelasannya. Ternyata bincang-bincang kita yang luar biasa ini insya Allah bermanfaat kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Purworejo. Tapi tak terasa nih Kak, kita sudah di penghujung acara. Jadi kita harus pamit undur diri kepada seluruh sobat sehat di Kabupaten Purworejo. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Novi yang sudah merelakan waktunya untuk hadir di podcast Sehati. Terima kasih juga atas atensi dari para pemirsa Sobat Sehat di Kabupaten Purworejo. Kami akan hadir di episode-episode selanjutnya. Kemudian kita sehati dulu Kak. Siap. Ya, kita selalu ada di podcast Sehati. Sehat setiap hari bersama Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehati sehat setiap hari, berbagi informasi, menginspirasi bersama Dinkesda Kabupaten